Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana Ananda Solih-Soliha grade 7? Kabarnya hari ini? Mudah-mudahan di pagi hari ini tetap semangat menuntut ilmu, fokus, dan berpasrah kepada Allah. Juga senantiasa berusaha ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran PKN dan masih di bab 2 dan masih juga dengan guru yang sama yaitu Ustazah Herla. Nah, kemarin kita mempelajari mengenai pengertian norma, fungsi norma, macam-macam norma dan juga bagaimana ketaatan norma ya, ketaatan pada norma dan pelanggaran norma. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, sebelumnya lebih padat ya, minggu sebelumnya materinya lebih padat, namun pada pekan ini insya Allah ini sangat singkat. Ya, oke, materi dan tujuan pembelajarannya hanya itu saja. Oke. Selanjutnya, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Sesuai dengan penjelasan yang kita telah bahas sebelumnya mengenai norma, yaitu pedoman, kaidah atau peraturan yang harus dilaksanakan yang bersifat mengikat, ya, yang harus dijalankan oleh manusia dalam melangsungkan kehidupan. Oke, nah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Nah, bagaimana tidak? Bagaimana tidak teratur, bagaimana tidak seimbang, bagaimana tidak tertib atau tidak damai? Peraturan mengenai menyeberang di zebra cross, tentu itu akan menyelamatkan. Ada contoh di sini ya, itu akan menyelamatkan nyawa juga ya, karena itu sesuai peraturan kita menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Itu juga merupakan suatu norma yang disebut dengan norma hukum juga. Nah, kemudian arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu ada 5 macam. Kalau minggu kemarin kita membahas mengenai fungsinya, nah sekarang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya ini adalah penguatan bahwa norma itu sangat penting. Ya, norma itu sangat penting. Yang pertama adalah norma menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Ya, karena norma itu tadi bersifat mengikat, memaksa. Ya, yang harus dijalankan. Yang bersifat mengikat dan memaksa di antara keempat norma kemarin, ada norma apa saja? Masih ingat? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, di antara keempat norma itu, yang bersifat sangat mengikat dan bersifat memaksa maksud Ustazah adalah norma hukum, ya. Contohnya orang yang korupsi harus menjalani hukuman atas perbuatannya. Orang yang mencuri harus menjalani hukuman atas perbuatannya juga. Nah, yang kedua, norma menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Tentu, itu hal yang sangat jelas. Yang ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat atau patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Nah, sebagaimana hadis dalam Islam ya, salah satu hadis yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah, jadi orang akmalul mu'minina imanan, jadi orang sebaik-baiknya orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa.
Nah, yang keempat adalah mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, apabila tidak ada norma, manusia tidak mengetahui bahwa kita sebagai orang yang lebih muda harus menghargai yang lebih tua. Bayangkan misalnya orang yang lebih muda berani menunjuk-nunjuk atau memukul kepalanya atau bersikap tidak sopan, itu kan sangat terbalik sekali dengan nilai-nilai agama Indonesia ya, agama Islam, sorry, nilai-nilai agama Islam. Oke. Sangat berbanding terbalik sekali itu. Nah, yang kelima adalah mewujudkan keadilan. Contohnya, orang yang mencuri di sebuah rumah misalnya. Bayangkan apabila tidak ada norma hukum. Oh, bebas, gak apa-apa mencuri. Tidak dihukum yang mencuri. Itu merugikan orang yang kehilangan kan? Merugikan orang yang kehilangan harta benda yang sudah dicuri oleh pencuri. Nah, itu sangat gawat sekali. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apakah masih ada? Oke, sekian dari Ustazah. Ya, bonusnya adalah mengerjakan latihan soal di buku paket PPKN halaman 19 sampai 20. Nomor 1 sampai 15 saja. Nah, untuk pengumpulannya, Ananda, kali ini Ustazah akan beri kepercayaan kepada Ananda untuk mengumpul atau mengisi secara mandiri dan tidak perlu dikumpulkan. Ini hanya sebagai persiapan ya, persiapan untuk latihan-latihan soal berikutnya. Jangan lupa Ananda semua untuk menggali lebih banyak mengenai tema-tema norma ini, karena sekali lagi norma ini sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam pembelajaran di kelas, tapi juga ketika Ananda berinteraksi dengan orang lain di kehidupan nyata tentunya ya. Bagaimana bersikap kepada guru yang lebih baik gitu. Nah, sekarang banyak fenomena kemerosotan moral, artinya banyak anak-anak, banyak yang lebih muda itu tidak paham bahwa dia harus menghargai yang lebih tua. Contohnya seperti itu ya. Ustazah yakin Ananda Solihah di sini merupakan insan-insan yang terbaik ya, yang memiliki akhlak mulia. Ya, memiliki akhlak mulia, akhlakul karimah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu putus asa terhadap apapun yang kita hadapi ya, karena kita hanya sebagai abdinya Allah. Ya, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sekian dari Ustazah. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau di luar hal ini misalnya ingin menceritakan masalah, silakan hubungi Ustazah. Sekian dari Ustazah, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.